Jumlah investor di Indonesia meledak. Dalam 5 tahun, naik lebih dari 5 kali lipat. Dan sekarang hampir semua orang bilang, ini tanda ekonomi kita makin kuat. Tapi pertanyaannya sederhana, ini pertumbuhan sehat atau pertumbuhan nekat? Ini bukan asumsi dan ini bukan karangan. Per 19 Desember 2025, data resmi Kustodian Sentral Efek Indonesia mencatat jumlah investor pasar modal Indonesia mencapai 20,13 juta SID. Bandingkan dengan tahun 2020, waktu itu jumlah investor masih di kisaran 3,8 juta SID. Artinya, dalam 5 tahun, jumlah investor tumbuh lebih dari 5 kali lipat. Angka ini kelihatan luar biasa, tapi di pasar modal, angka besar tidak selalu berarti kondisi aman. Kalau kita ringkas, tahun 2020 sekitar 3,88 juta investor. Tahun 2021 melonjak ke 7,48 juta investor. Tahun 2022 tembus 10,31 juta. Tahun 2023 naik lagi ke angka 12,17 juta. Tahun 2024 naik ke angka 14,87 juta. Dan di tahun 2025 lonjakannya paling gila. Ada lebih dari 5 juta investor baru dalam 1 tahun. Ini bukan soal persentase. Ini soal jumlah manusia yang masuk pasar dalam waktu singkat. Menurut kalian, kenapa jumlah investor bisa naik segila ini? Coba tulis di komentar. Sebelum lanjut, ini pendapat aku pribadi sebagai investor retail. Bukan kebenaran mutlak. Bukan ajakan beli atau jual. Tapi ini pola yang aku lihat langsung di lapangan. Sekarang kita masuk ke faktornya. Faktor pertama, digitalisasi. Sekarang investasi itu gampang banget. Buka aplikasi, klik, transfer, beli saham. Masalahnya bukan di kemudahan. Masalahnya, kemudahan ini bikin orang masuk tanpa siap. Bisa masuk pasar, bukan berarti siap nanggung resikonya. Faktor kedua, kondisi ekonomi. Sejak pandemi, banyak orang kehilangan pekerjaan. Sebagian sampai sekarang nggak pernah benar-benar balik ke kondisi semula. Ekonomi disebut pulih, tapi di lapangan, perusahaan makin ketat, lapangan kerja makin selektif. Ketika jalur penghasilan utama terasa mentok, orang cari jalan lain. Dan pasar modal sering dijual sebagai harapan baru. Faktor terakhir dan paling krusial, narasi cepat kaya. Narasi ini bukan barang baru. Dulu bentuknya MLM, lalu koperasi yang itu saja. Lalu trading yang itunya sampai ditangkap dan dipenjara. Sekarang pengurusnya saham. Narasi berubah, tapi polanya sama. Masuk cepat, cuan cepat, resiko belakangan. Beberapa waktu lalu juga muncul narasi paling kaya. Biasanya diikuti emiten-emiten tertentu. Harganya naik nggak ngotak banget. Kapitalisasi gede, ada embel-embel konglo di belakangnya. Dan pasar ikut larut. IHSG naik, cetak all time high. Siapapun yang invest di IHSG pasti cuan. Bisa pamer porto, pamer mobil, pamer rumah, pamer ya pokoknya pamer lah.
Semua orang terlihat jago. Tapi pertanyaannya, apakah ini bakalan bertahan lama? Ya tentu tidak. Di pasar itu selalu ada waktunya cuci piring. Terus siapa yang cuci piring? Ya aku nggak tahu. Kok tanya aku? Yang lebih bahaya itu bukan cuma euforia. Yang bahaya adalah ketika orang masuk pasar dengan harapan cepat kaya. Lalu all in. All in tanpa mikir resiko. All in tanpa rencana. Bahkan ada yang all in pakai uang yang seharusnya bukan buat itu. Masalahnya, masih ada saja orang yang ngajarin. All in aja, aman. Padahal pasar nggak pernah janji aman. Jumlah investor boleh naik, IHSG boleh cetak rekor. Tapi pasar nggak peduli sama harapan kita. Pasar cuma peduli satu hal, siapa yang siap dan siapa yang enggak. Dan di titik itu, retail harus jujur ke diri sendiri.